Jadi kalau misalnya mau masak, pastiin 5 bumbu ini ada di rumah. Oke gengs, jadi hari ini gue mau challenge suami gue. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya gini, waktu itu kan kita pernah bikin ya video bumbu-bumbu dapur apa aja yang kita punya kan. Dan itu tuh suami gue ngasih tahu banyak banget dan memang itu versi lengkapnya. Nah, makanya gue kasih challenge nih ke suami gue 5 aja. 5, oke. Ya, apa aja itu? Coba. Kalau mau lihat, boleh dilihat ini istri. Nah, ini saus-sausan segala macam semua. Nah, ini bumbu-bumbu dapur juga. Nah, ini pokoknya 5 aja yang sering banget gue pakai. Kalau misalnya nggak ada bumbu lain, pakai bumbu 5 ini aja udah bisa. Mau masak apapun bisa dengan 5 bumbu ini. Ini bumbu yang jadi ya, bukan bumbu basah. Kalau bumbu basah kan kayak bawang putih segala macam. Nah, ini bumbu yang jadi. Yang pertama, itu udah pasti garam dan lada. Ini tuh udah nggak bisa dipisahin dari masak apapun. Mau masak segala jenis apapun, nasi goreng segala macam, mau yang berat, mau ini tuh udah pasti kita pakai. Ya, ini perannya buat apa nih? Buat masakan, bikin masakan jadi apa nih? Nah, kalau ini kan untuk rasa asin segala macam kan, karena kita masakan terutama di kita ini tuh lidahnya tuh maunya kan yang asin, yang gurih ya. Jadi itu garam sama lada. Nah, lada ini juga untuk nyempurnain aja sih. Jadi dia buat ngikat si kaldu kadang-kadang. Jadi itu bener-bener dia jadi satu. Kayak misalnya contoh kita mau masak kentang goreng, kita nggak ada bumbu, jadi pokoknya pakai garam sama lada aja udah jadi. Itu udah enak banget. Oke, lanjut apa lagi? Nah, kalau untuk kaldunya kan banyak, ada kaldu sapi, kaldu ayam dan segala macam. Kalau gue pakai kaldu jamur. Ini yang buat gurih. Jadi kalau misalnya kita masak sop atau kita masak yang berkuah-kuah, nah ini gue pakainya kaldu jamur. Nah, kalau teman-teman misalnya mau kaldu ayam yang lebih murah atau kaldu sapi juga bisa. Tapi kalau gua lebih senang pakai kaldu jamur. Ini kaldu jamur, jadi kalau misalnya pakai kaldu jamur, contoh kayak yang kita masak jarang tapi pakai kaldu jamur itu nasi daun jeruk. Jadi nasi daun jeruk itu kalau misalnya kita pakai kaldu sapi atau kaldu ayam itu terlalu strong. Jadi kita pakainya kaldu jamur. Jadi selain sup-supan yang berkuah-kuah, ternyata buat menu masakan yang non kuah juga bisa ya? Iya, buat bikin sambal pun ya bisa ini kaldu jamur. Jadi misalnya kan sambal itu kita bisa pakai kaldu ayam, tapi kalau gua ini pakai kaldu jamur itu udah gurih aja. Kalau kaldu jamur gurih banget. Oke, udah 3. Sekarang apa lagi nih? Kalau untuk yang rasa, nah ini saus tiram. Sampai udah habis ya? Habis. Jadi gua kalau beli itu selalu besar ini. Saus tiram itu sama, dia buat gurih juga, buat rasa itu lebih enak, lebih gurih aja. Jadi pokoknya misalnya mau masak nasi goreng, mie goreng, mau misalnya tumis-tumis kangkung segala macam, ini pokoknya selalu gue pakai. Jadi ini garam sama lada sebenarnya itu udah oke banget. Dicampur sama kaldu itu tambah oke. Pokoknya ini bahan yang menurut gue bantu gue banget. Jadi sumber kehidupan masakan bagi gue ini saus tiram. Dan ini juga sebenarnya bisa ada yang jual sasetan ya. Ada, jadi misalnya nggak mau beli banyak-banyak. Iya, jadi dia ada yang kalau nggak salah itu 80 mili, 270 mili, ini 1 liter, ada juga yang saset. Jadi kalau misalnya teman-teman, gua kan jarang masak tuh cuma Sabtu Minggu aja, bisa beli yang saset atau yang kecil. Oke, nah berarti ini satu lagi nih, apa ya? Bingung nggak? Karena sebenarnya ada banyak banget. Oh nggak, oke. Jadi apa? Satu lagi sebenarnya gula pasir. Jadi kalau misalnya masakan itu kita tuh harus apa sih dibilangnya tuh biar balance gitu ya. Maksudnya kalau misalnya terlalu asin, terlalu gurih juga itu nggak enak. Jadi biasa gue pakai gula. Kayak misalnya kita masak sambal atau misalnya mau masak opor segala macam itu pasti pakai gula. Nah tapi kalau gua misalnya pemanis ini selain gula ada alternatif lain. Jadi gula itu bisa kita pakai gula merah, kita ini gula pasir atau bisa pakai kecap. Jadi kalau misalnya masakan misalnya kita udah pakai kecap ya nggak usah pakai gula lagi. Tapi kalau misalnya kayak sambal kan kita nggak mungkin pakai kecap, baru kita pakai gula seperti itu. Jadi kalau untuk masak sebenarnya gue selalu pakai gula putih, karena kan kalau kecap itu masak-masakan tertentu aja. Tapi kalau misalnya kayak buat sambal, terus kita masak nasi goreng, mie goreng, itu biasanya itu pakai gula sedikit supaya biar balance aja. Oke, jadi sekali lagi di recap lagi 5 tadi apa aja yang wajib ya, atau yang memang paling penting lah kalau kita lagi pengen masak. Jadi pokoknya kalau udah punya 5 ini, kita bisa banyak banget masakan yang bisa kita masak. Pokoknya garam, lada, saus tiram, gula, sama kaldu jamur. 5 ini bisa kita masak mungkin
80 sampai 90 masakan yang pernah gue masak pasti cuman ini aja misalnya bumbunya itu bisa. Jadi kalau misalnya anak kos misalnya mau beli yang besar kan jarang masak juga, mungkin kebanyakan jajan di luar. Jadi beli ya ini bisa saset semua, ada semuanya, ada saset dan ukuran kecilnya. Jadi kalau misalnya mau masak pastiin 5 bumbu ini ada di rumah. Nah juga buat teman-teman yang pasangan baru nikah, daripada jajan di luar Sabtu Minggu, masak. Kalau bumbunya apa aja, nah cukup 5 ini, itu udah bisa mewakili bumbu-bumbu yang lain. Kalau misalnya mau lengkapnya bumbu apa aja yang gua punya, nah nanti gua taruh di deskripsi. Jadi nanti gua taruh linknya untuk bumbu-bumbu, dan bumbu basah juga ada untuk yang simple masak, pokoknya ada semua. Gimana? Sudah terjawab Ibu untuk bumbu-bumbu 5 the best? Ya, udah lengkap banget, dan semoga membantu ya buat teman-teman yang kayak gue nih, karena masih bingung juga kalau mau masak kayak gimana. Kalau teman-teman misalnya mau tanya tentang perbumbuan, karena kan gue juga udah pernah buat 2 bumbu simple yang bumbu basah kayak bawang-bawangan, itu ada juga di video gua. Pokoknya teman-teman jangan lupa juga lihat video-video gua sebelumnya, itu gua banyak banget masak-masakan yang simple, enak juga, dan tetap ekonomis. Pokoknya lihat di video-video gua selanjutnya, nanti gua taruh semua link-linknya. Oke, jadi gue punya satu lagi nih, mumpung gue inget, gue punya satu challenge lagi nih ya. Tadi kan dibilang kalau misalnya punya banyak video-video yang simple, masakan simple. Sekarang challenge-nya adalah coba tolong kasih tahu 1 video aja makanan simple yang wajib penonton nonton abis ini. Coba apa? Simple ya, banyak kan simple. Iya, pokoknya teman-teman harus nonton. Pasti nonton. Nah ini karena videonya itu simple banget, jadi gue cuman masak telur, tapi telurnya itu gue ceplok, ada bumbu spesialnya. Jadi bumbunya itu bawang-bawangan. Jadi judulnya itu telur ceplok siram bawang. Itu wajib coba, wajib nonton juga, karena itu menu simple, bener-bener ekonomis, cuman pakai telur, tapi itu bisa ngabisin nasi juga. Habis ini harus nonton ya. Nah, habis ini harus nonton. Linknya paling depan kita taruh. Oke. Nah, oke guys, karena udah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, nanti mungkin kedepannya gue akan spill bumbu-bumbu dapur yang harus juga gue punya atau yang gue punya. Nanti gue spill jadi kayak misalnya jahe-jahean segala macam. Pokoknya tungguin aja di video gue selanjutnya. Akhir kata, thank you gengs. Bye.